Selamat pagi. Nah ini Jess ada komen dari Pak Abdul, betul ya? Bentar, saya lihat Pak Abdul Halim 8453, agak berisik ya Jess. Di belakang rumah lagi ada bengkel yang lagi memperbaiki mobil. Selamat pagi Pak Jess, izin tanya Pak, saya ada keluhan rendah gula. Rendah gula itu tinggal memperbaiki fungsi makannya Pak. Ya Bapak tinggal memperbaiki fungsi makan, maka rendah gula akan kembali normal. Ya, ini karena kekurangan nutrisi itu. Pak, walaupun sudah makan gula, ya jangan makan gula Pak. Kalau makan gula nanti timbulannya diabetes Pak. Ya enggak begitu caranya. Kekurangan gula bukan berarti makan gula, tapi nutrisinya dipenuhkan ya. Tergolong rendah. Betul ya. Makan gula gula rendah itu bukan berarti harus makan gula, salah kaprah itu ya. Gula itu justru malah yang menjadi penyakit. Itu sebabnya saya mengajari Bapak Ibu untuk menghindari yang namanya gula. Kenapa ya? Karena 24 jam yang kita makan dalam tubuh kita itu rata-rata gula lagi, gula lagi, gula lagi. Saya selalu mengatakan, apa ini Nang? Tuh, nih loh, cucu saya ngasih saya nyemping. Ini baru benar, nyemil yang kayak begini tuh baru benar. Gitu. Apa makannya? Boleh? Ini baru benar, nyemil nyemping benar. Nah, mana tadi saya ngomong lupa. Gula, ya gula. Jadi orang kekurangan gula bukan berarti harus makan gula, enggak. Saya udah berkali-kali ngomong. Dari 24 jam kita makan, yang paling banyak kita asupkan, orang tua saya selalu bilang melek moto, melek cangkem itu, yang diasupkan adalah gula. Jajanan itu gula. Cemilan itu gula. Ini juga event ini cemilan, ini ada gulanya ini sudah. Gitu. Cemilan itu gula. Cepulu itu gula. Ya, kamu mau makan apa sekarang? Ayo tunjukin sama saya. Saya berani langsung nunjuk itu gula. Nasi itu gula. Ketupat sayur itu gula. Apalagi? Nasi kuning apalagi? Nasi hijau apalagi? Ayo kamu tunjukin ke saya yang kamu makan apa. Saya bisa nyebutin itu gula. Itulah sebabnya saya selalu bilang, singkirkan sarapan kalau kamu mau sehat. Kalau nggak mau sehat, nggak apa-apa. Itu kan hakmu. Saya nggak pusing dengan itu. Manusia itu ya ada beberapa tipe. Minimal ada 3 tipe manusia. Yang dinasehati dia dengar, dia nurut. Yang dinasehati dia nggak mau dengar, tapi nunggu peristiwa terjadi dalam hidupnya, baru dia nurut. Ada orang yang dinasehati dan sudah mengalami peristiwa yang menghajar dia pun, dia nggak nurut, maka dia mati dalam semua kebinasaannya. Itu tipe manusia itu ada 3 seperti itu. Gitu. Ya silahkan aja, kan masing-masing punya pilihan. Nah, itulah kehebatannya ciptaan Tuhan yang namanya menungso. Ya, keistimewaannya menungso itu ada di situ. Makanya kamu disebut menungso. Yang bukan sekedar dilatih kayak binatang. Kalau binatang kan dilatih aja udah pasti nurut gitu. Tapi binatang dilatih pun ada yang bandel, kayak kemarin ada informasi ya ikan paus, apa itu ikan paus yang putih hitam itu memakan pelatihnya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu mau gimana lagi tuh. Ya, itu informasinya beredar tuh, ya viral. Nah, sekarang silahkan kamu gitu. Jadi kekurangan gula rendah bukan berarti harus minum gula, tidak. Tapi asupkan makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh. Apa itu asupkan makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh? Ya seperti yang saya selalu katakan, ya, penuhi tubuhmu dengan nutrisi. Ada 2 nutrisi. Yang pertama disebut nutrisi mikro, yang kedua disebut nutrisi makro. Nutrisi mikro ya dari sini. Ini nutrisi mikro. Rasakan Mak Cin, ini mikro nutrisinya. Makanya saya menemukan ini. Ini nutrisi mikronya nih. Ya, nih. Ini baru saya buat ini pakai air dispenser, langsung dicelepin, dicep-cep gitu. Ini mikronutrisi namanya. Ada mineral, ada vitamin. Mikronutrisi. Nah, ada juga makronutrisi. Makronutrisinya adalah protein yang isinya adalah asam lemak, asam amino.
Nah, saya punya di sini. Nih, namanya makronutrisi. Tuh, masih satu ini belum dimakan udah jam 2. Ya, udah jam 2. Jadi saya setiap siang makanannya gitu. Hari ini saya disiapin 5 biji sama istri saya. Tadi makan satu, terus kemudian saya sembari buat konten, buat satu, buat konten lagi, buat satu gitu. Itu saya makan seperti itu. Gitu. Nah, satu hari saya hanya makan satu kali. Jadi mulai jam 11 saya makan satu telur, jam 12 satu telur, jam 1 satu telur, jam 2 satu telur. Nih, makanannya begitu. Nah, itu kalau kamu mau sehat kayak begitu, Jess. Kenapa ya? Karena tubuhmu itu kan kompleks, sangat kompleks. Sehingga kamu mau tidak mau memperhatikan tubuhmu. Nah, ada cara memperhatikan tubuh. Kamu mau memperhatikan tubuhmu dengan OBAT, sehingga kamu terfarmasi dan ujungnya pasti akan kamu mengalami komplikasi. Atau kamu makan yang ujungnya membuat tubuhmu sehat. Kenapa ya? Karena tubuhmu itu makanannya adalah makanan, bukan OBAT. Sel tubuhmu itu butuh dua tadi, mikronutrisi sama makronutrisi. Jangan dipilah-pilah, itu enggak bisa dipilah-pilah. Mikronutrisi itu adalah nutrisi kalau kamu enggak minum racikan macin, ya mau enggak mau kamu minum suplemen. Tuh 6 sampai 8 suplemen saya menyarankan. Ya, tapi kalau vitamin semuanya ada di sini. Vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin D itu ada di sini. Vitamin B1, B2, B kompleks itu ada di sini. Yang tidak ada di sini hanya vitamin K. Makanya butuh vitamin D3, K2 yang kamu asupkan dari luar. Mineral ada semua di sini, magnesium, kalium, tanin, flavonoid, itu semua ada di sini. Ini namanya mikronutrisi gitu. Makanya kalau kamu minum ini aja udah cukup. Makanya murah hidup sehat itu. Nah, jam 4-nya atau jam 5-nya atau jam 6-nya sebelum malam tiba, kamu makan. Saya makan bisa tongseng. Kayak semalam saya makan tongseng. Seharian nggak makan. Telur tetap ya, telur dari jam 11 saya makan. Gitu. Malamnya sepulang dari nge-gym, cucu diambil sama mamanya. Nah, saya sama istri makan tongseng. Nanti malam apa, Pak? Nanti malam mungkin saya makan, ya kegemaran saya makan hoka-hoka bento. Kegemaran saya. Ya, kenapa ya? Karena hoka-hoka bento itu semuanya nutrisi, daging yang dimasak. Ya, yakiniku, sabu-sabunya itu semuanya daging. Jadi ada apa itu namanya tuh? Bawang bombay sama apa, Lang? Ya, itu daging semua. Ya, tumis apa? Tumis pedas. Apa namanya, nggak ngerti lah, pokoknya daging aja. Nah, itu kita makan gitu. Kalau enggak, gantian ya, ayam bobrek yang paling dekat. Apa? Bobere, iya, ayam bobere kita makan bisa setengah ya, setengah. Kalau mau bebek, ya ada bebek renon dekat ya. Tapi enggak dimakan pakai nasi. Kenapa enggak dimakan pakai nasi? Karena masakan-masakan itu sudah mengandung gula, itu dia. Tapi yang kamu makan daging, bukan gulanya. Itu daging itu dimasak sudah ada gulanya. Ayam dimasak sudah ada gulanya. Telur dimasak sudah ada gulanya. Even itu adalah telur seperti ini, telur rebus seperti ini sudah ada gulanya, Bos. Karbonya sudah ada, gitu. Kecil, ya itu makanya pas buat tubuh. Itu sebabnya karena pas buat tubuh, kamu nggak perlu menambahkan nasi lagi. Kecuali kamu punya aktivitas yang lebih, yang membutuhkan kalori besar. Atlet, ya pekerja kasar, yang kamu harus bekerja manggul-manggul, nah itu baru nasi itu enggak problem. Tapi kalau kamu udah selesai bekerja, ya jangan dimakanin nasi lagi, bahaya gitu. Nah itu kan pilihan, hidup itu pilihan. Jadi seperti apa pilihannya dari tanganmu masing-masing dan kamu harus memasukkannya. Ya, jadi masalah-masalah untuk menyelesaikan masalah gula rendah, ya jangan minum gula lah. Makan makanan yang bergizi tinggi. Ya, sayur makan enggak, Pak? Sayur saya makan. Kalau ada sayurnya saya makan. Enggak ada sayur yang saya buang. Saya enggak membenci sayur. Terutama sayur-sayur putih, sayur-sayur yang tidak berwarna hijau. Saya makan semua. Kol, toge, beet, itu semuanya saya makan. Gitu. Nah, itu semua pilihan kita lah. Ya, pilihan kita.
Karena keputusannya dalam diri kita masing-masing.